Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal. Emang boleh Starboy ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Starboy Season 2. Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal. Emang boleh Starboy ini. Tepuk tangan lagi teman-teman. Kita masuk ke Starboy Season 2 Grup B dengan sisa 7 peserta dengan tema hobi. Hobi dan yang akan redup 2. Gila, dewan juri pada malam hari ini di grup B gokil semua lihat. Semua. Yang pertama ada Orang yang pernah mengikuti somasi. Oke, dia episode kedua ya. Episode kedua. Episode pertama. Awal. Betul, masuk somasi dia senior kita juga. Senior kita. Dan dia juga salah satu mentor Grup A. Grup A akan menilai performa dari grup B. Langsung aja kita panggil juri kita yang pertama, Bang Oli. Oke, juri yang kedua kita panggil. Dia adalah jebolan finalis komik 8 Komik Revolution. Jahat kita panggil juri yang kedua. Ya. Bayu, terima kasih, silakan. Kedua Untuk dewan mempersingkat juri waktu. sudah kita panggil. Langsung aja Hat. Untuk mempersingkat waktu, kita akan panggil peserta. Oke, peserta yang pertama siapa? Hat? Betul. Langsung aja Hat. Kita panggil peserta peserta yang pertama. yang Beri pertama. tepuk Beri tangan tepuk yang tangan meriah yang buat meriah. Rehan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya hobi. Gue lagi deket sama seorang ustazah teman-teman. Yang mana hobinya udah pasti ngaji. Sumpah hobi dia tuh ngaji. Dia ngaji sehari bisa 8 kali. Maksud gue sholat aja 5 kali ya. Berarti kan dia 3 kali ngajinya habis makan. Maksud gue orang-orang kalau habis makan sebatang, dia 1 surat. Kebutuhan hidup dia sandang, papan, ngaji. Ngaji mulu dia. Beda banget sama gua. Hobi gua stand up teman-teman. Kebutuhan gua premis set up ngebom. Emang gak pernah pecah teman-teman. Beda banget nih. Bahkan sekarang nih di saat gua lagi stand up, kan gua Rehan teman-teman. Nah, kalau itu masuk bottom 3. Aduh. Kacau. 2 menit 30 detik. Aduh, masih ada 30 detik lagi lu Han. Aduh. Ngomong-ngomong. Udah bebas. Aduh. Udah bebas. Gila, performa selanjutnya. Yes, gue pasti bisa. Ya, belum tentu guys. Peserta selanjutnya, dia berasal dari Lampung Dia berasal dari Lampung. Hobi dia ngebegal. dan dia kesini bawa pasangan. Wih. Langsung aja, kita panggil peserta selanjutnya. Beri Beri tepuk tangan yang meriah buat Oga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, boleh minta tepuk tangannya lagi dong. Udah malam nih. Perkenalkan, nama gua Oga. Ada rumus 70 20 10. Gua pakai banget rumus ini. Gua tahu rumus ini dari podcastnya Gilbas. Katanya 70% yang kita lakuin itu adalah kegiatan yang menghasilkan uang. 20 untuk hobi dan 10 alkohol di anggur ote. Nah 10-nya katanya hal baru katanya, hal baru. Gua memegang teguh prinsip ini dan gua menempatkan hobi stand up gua di 20. Makanya perkembangannya tergolong masih sangat lambat gitu. Beda banget sama Jikri guys. Jikri seorang pengangguran. Setiap minggu nilai tertinggi. Karena gue yakin dia nggak pakai rumus ini. Dia tuh stand up-nya perkembangannya cepat banget, nggak pakai rumus ini, dia mau pakai rumus percepatan kayaknya. Karena Jikri 70% kegiatan yang menghasilkannya stand up. Hobinya stand up. 10-nya duit yang dia bawa setiap open mic. Setiap minggu guys pesen kopi hitam doang di angkringan, ya Allah. Dia mah LPM-nya banyak bang, uangnya sedikit. Nganggur. Dan kalau ngomongin hobi ya, gue ini pemilik rumah makan tapi hobi gue dengerin podcast.
dengerin podcast gue. Makanya gue terkenal sebagai penjual yang anti kritik. Karena gue nggak dengerin komplainan orang guys. Gue lebih milih denger podcast. Karena ngapain dengerin orang yang kasih kritik kalau di podcast ada yang kasih solusi. Mending gue dengerin dia, mic-nya bagus. Dan podcast favorit gue adalah podcast seminggu guys. Bisa kalian lihat. Podcast favorit gue podcast seminggu. Gue ngefans banget sama Abah Pican dan Bang Awe. Ngefans banget gue. Makanya sebagai pendengar podcast seminggu, gue tuh heran sama orang yang masih suka makan awe. Ih, awe kok dimakan? Awe mah didengerin bro. Awe mah didengerin. Temen gue bilang, katanya, ih gue mah paling suka pahanya awe. Dih, dasar pahanya awe berbulu guys. Dan ngomongin hobi ya, sebagai penjual rumah makan, gue tuh hobi banget kalau gue lagi rame. Masalahnya nih gue jual di Tiga Raksa ya. Jualan di Tiga Raksa. Banyak banget orang yang aneh gitu. Dia datang nanya, Mas kalau saya makan ini kolesterol saya aman nggak? Lah mana gue tahu. Kalau nanya kolesterol aman apa enggak, jangan ke rumah makan, ya ke rumah sakit. Udah sekian dari gue, Oga, thank you. Kamu tidak sendirian, Rehan. Aduh. Alhamdulillah ada teman. Gue juga. Ya udahlah. Peserta selanjutnya. Selanjutnya. Dia adalah seorang komikus. Yang menjelma menjadi komika. Hobinya apa? Sudah pasti Menggambar. Oke. Tapi kita nggak tahu nih dia punya sisi gelap apa atau sisi hobi lain apa yang akan dia bahas pada malam hari ini, Han. Langsung aja, Han, kita panggil peserta selanjutnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Lokman. Tepuk tangan. Hobi gua gambar ya. Dari kecil gua udah sering gambar. Di saat teman-teman gua baru gambar gunung dan sawah, gua udah visioner. Gua gambar banyak bangunan-bangunan. Ya kan kalau ada sawah ya harus digusur lah, bikin perumahan. Juga tuh pas teman gua gambar pegunungan, gambar laut, gua lebih visioner. Gua gambar pagar lautnya. Ya kemarin di PIK, tahu kan? PIK 2, PIK Olimpik. Nah, sekarang gambar udah jadi pekerjaan gua. Dari yang awalnya gua gambar pas gua mau aja, sekarang mau nggak mau gua mesti gambar. Pernah gua pas gambar lagi naik Gojek. Lagi gambar tiba-tiba ada revisian. Mau nggak mau gua mesti yang ngerjain revisian itu. Gua gambar di mana? Di punggung abangnya. Gambar di punggung abang Gojek itu nggak enak ya, suka ditebak-tebak sama abangnya. Pas gua lagi gambar, ditebak-tebak sama abangnya. Ya pas ditebak-tebak sama abangnya. Monyet. Lah bener. Bukan saya bukan lagi nampak gambar abang. Itu tadi ada orang belok sana ke kanan, beloknya begini. Cip. Belok. Sekarang gue punya hobi baru yaitu stand up. Untungnya gue di stand up itu cuma awalnya buat senang-senang aja. Tapi sekarang ada kompetisi. Mau gak mau gue harus nulis materi. Tiap hari gue nulis materi. Sekarang gue nulis materi di mana aja. Kemarin gue nulis di punggung abangnya. Dan nulis di materi di punggung abang Ojek itu suka ditebak-tebak. Monyet! Hah? Ada orang salah belok lagi bang? Kagak! Abang yang monyet, tiap kerja di punggung saya mulu. Bayar sini, biaya sewanya. Sekian gue Lukman, thank you. Itu adalah penampilan pertama pada malam hari ini. Gimana penampilan pertama pada malam hari ini, teman-teman? Monyet. Jahat bener lu. Oke. Anak siapa lu? Siapa yang ngajarin kali lu, ha? Gak boleh gitu, CS. Gimana tadi penampilan Lukmanat?
Bagus. Untuk penampilan pembuka emang harus kayak gitu kan ya? Ya pokoknya tadi nambah keringet dingin aja orang. Oga, Rehan, aduh. Siapa tahu nanti kan keempat peserta selanjutnya ngeblank semua ya. Kita berdoa aja bersama-sama ya teman-teman. Banyak-banyak berdoa. Iya diaminin. Ih, kan lu belum tampil. Lu ngambilin diri lu sendiri. Kan lu peserta Bodoh. tahu. Iya amin ya amin. Aduh. Gampang banget ketipu. Tipu diri sendiri itu mah. Langsung aja. Kita panggil ketiga peserta yang tadi tampil Hat buat dapat komentar dari Dewan Juriat. Iya. Oh iya benar, oke. Lo briefing makanya. Ya. Oke, kita panggil peserta ya yang tadi tampil. Yang pertama ada Rehan, yang kedua Oga, dan yang ketiga Lukman. Teman-teman tepuk tangan dulu dong buat 2 orang figuran dan 1 orang komik. Han, lu nulis materi emang segitu doang? Segitu doang, cuman 2 menit 30 detik. Itu udah semua materi lu bawain? Kok bisa Tapi itu udah full materi lu? Oh, dijadi satu, dirapel. Enggak, sebenarnya gua nih ya suka ngedenger materi lu sebenarnya Han. Lu ngebahas tentang hobi, 2 hobi antara hobi lu dengan hobi istri lu. Kenapa sih lu pada ribet banget ya? Seneng gitu gua ngedenger masih pacar. Oh iya sorry. Seneng gua ngedenger cerita lu tentang hobi lu sama pacar lu tuh seneng sebenarnya. Cuman punchline-nya nggak ada, menarik doang tapi nggak ada punchline-nya. Sayang. Dan itu kayaknya lu cuma nempelin materi-materi lama. Lu pernah open mic ngebahas tentang dari mulut pacar gua itu keluarnya ayat, dari mulut gua keluarnya ini. Gua pernah denger lu open mic bawain itu gitu. Terus lu kayak nggak ngembangin itu. Sayang. Padahal delivery lu bagus banget menurut gua. Lu deliverynya lancar, ngomong ke teman-temannya, ngelihat ke teman-temannya enak. Cuman sayang aja. Lu komput gak sih? Bener Bay? Ke Panji. Tapi lu komputin sama siapa? Sama Maman. Sayang sih sebenarnya, padahal menarik, deliverynya bagus sebenarnya, cuman kurang banget LPM-nya. Terus lu under 30 detik. Terus Oga, gue nyatet ini, hobi gue lagi rame. Itu apaan anjing, hobi gue lagi rame itu apa? Maksud lu tuh cuma nempelin kata hobi sama situasi yang ada. Rumah makan lu lagi rame, hobi gue tuh lagi rame gitu. Terus hobi lu dengerin podcast, enggak kayak lu tuh kata hobi tuh cuma dipakai buat nempelin ke cerita lu doang. Enggak berasa banget hobinya. Menurut gua sih gitu ya. Terus lu LPM-nya paling sedikit di antara ketiga orang, padahal delivery lu enak banget demi Allah. Sayang banget, delivery lu enak banget. Yang ketiga nih, Lukman, tepuk tangan buat Lukman. Lukman ini penampilannya grafiknya naik. Walaupun lu sempat ngeblank 2 kali, tapi lu keren banget ngebahas materi tentang ngegambar di punggung Gojek, terus lu callback ke nulis materi di punggung Gojek. Gokil. Dan lu ada peningkatan delivery. Lu deliverynya lebih pede, deliverynya lebih enak, materinya juga bagus banget menurut gua. Gak masalah lah ya, karena lu di awal-awalnya kurang angkatnya, tapi grafiknya tuh naik. Berder di atas, dapat ketawa besar tadi dari teman-teman. Respect lah, tepuk tangan buat Lukman. Dari gua segitu aja. Baik, lu nambahin baik. Ini gua juga. Oke, gua agak maju dulu. Rehan. Yang gua catat sih khotbahnya tadi oke sih. Kayaknya banyakan gua nggak ada masalah gua nggak ada masalah dengan khutbahnya, tapi ingat lagi nih kompetisinya kompetisi apa gitu. Bener yang dibilang Oli tadi, lu secara lu udah paham materi, lu udah paham delivery, udah enak. Tapi kenapa bisa under? Itu juga udah pernah dibahas kan, gimana cara ngebadaninnya. Jangan pernah kalau materi di 3 menit, tolong badanin di antara 2.30 sampai 2.45. Itu aman.
Nah 245 itu lu udah punya spare 1 atau 2 materi yang bisa lu buang dulu. Jadi ketika itu under itu bisa dimasukin gitu loh. Karena gue tahu lu ngebadaninnya sama tawa kan. Itu ngebadanin sama tawa soalnya kalau gue lihat. Soalnya jauh banget Han. Kalau lu ngebadaninnya plek-plekan itu pasti antara 240 atau 245. Itu kalau menurut gue ya. Oga tadi LPM-nya masih cepetan notifikasi HP gua anjing. HP gua dia masih premis. Maksud gua tadi di awal terlalu bertele-tele. Padahal tadi ada satu poin yang udah langsung dapat tawa. Buat gue, nah itu penyakit Oga dari lama. Beat awal selalu kepanjangan. Terus too much banget nih informasi yang lu kasih. Tapi nggak ada punchline-nya. Lu suka sama podcast seminggu. Ya terus oke, kita udah dengerin podcast seminggu. Terus apa? Apalagi nih mau lu bahas? Titik tawanya di mana? Nah itu nggak ada. Terus lu ngebahas Jikri. Lu langsung tiba-tiba Jikri ini seorang pengangguran. Itu udah pernah gue bahas. Kalau emang dia belum tampil, jangan berani-berani lu ngebahas dia. Orang belum ada yang aware dengan si Jikri. Kecuali kalau dia udah tampil. Dan lu bisa ngebahas kalau lu bisa ngedetailin dia. Jikri ini anak Bekasi, dia ikut komik sini dan dia adalah pengangguran. Nah itu PR lagi jatuhnya. Oke? Si siapa? Ini? Lucky Man. Pemain Atalanta, Lokman. Jaiko. Sama-sama hobi gambar anjing. Sama-sama hobi gambar. Tadi yang gue catat ini tepuk tangan, ngeblank, panik. Tapi emang gue akuin emang meningkatnya jauh banget. Lu bisa ngatasin ketiga ini tepuk tangan, lu minta tepuk tangan, lu ngeblank, lu panik. Tapi lu ke belakangnya lu bisa atasin itu. Lu bisa aware dengan harus ngolback karena yang di pertama kena. Gua nggak tahu deh karena emang udah lu tulis harus lu keluarin lagi atau emang lu tahu nih oh tadi kena nih gue bawain lagi. Oh gitu, oke berarti itu keren. Tepuk tangan dulu. Satu doang sayangnya tadi waktu ya. Waktunya 3.17 3.10. Maksud gua coba ntar diperhatiin lagi masalah ngeliat waktunya, oke? Thank you, itu aja kali gitu. Itu tadi komentar dari Dewan Juri kita kepada 3 peserta penampil pertama grup B Starboy Season 2. Masih ada 4 peserta lihat. Pura-pura, yang satu kan tahu. Oke, masih ada 4 peserta lagi yang akan tampil pada sesi kedua. Iya, dulu kali Hat, biar semangat. Oke, Hat. Oke. Stand up, Indo Tangerang bikin kompetisi internal. Emang boleh Starboy ini. Tepuk tangan, semangat. Karena sesi kedua bakal peserta pertama ada siapa? Dia adalah seorang rising star. Jauh-jauh dari Bekasi, ngelantau ke Tangerang, mencoba peruntungan. Neng jangan dulu pulang dulu Neng, pasti bakal nyesel. Karena, komik ini pasti yang bakal ditunggu. Dia diburu oleh Interpol karena dia akan meledak pada malam hari ini. Idola Densus 88 dan dia juga Dia akan digigit anjing Densus. dan akan diundang oleh Densi Sumarko. Kalau dia sukses, oke. Langsung aja kita panggil peserta selanjutnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Jikri Onion. Aduh. Perkenalkan teman-teman, nama gue Jikri Ocet. Menurut gue ya, lomba Starboy minggu kemarin sama minggu sekarang temanya nggak ramah pengangguran banget. Kemarin temanya cinta, sekarang temanya hobi bang.
Jangan-jangan minggu depan temanya kerjaan. Masa gua harus kerja dulu? Emang gua pengangguran apaan? Pengangguran itu sulit punya hobi, Bang. Karena menurut gua, hobi itu butuh biaya. Gua aja makan pakai ubi, segala mikirin hobi. Dan menurut gua ya, hobi dilakukan agar kita nggak stres. Cuma kalau gue punya hobi, gue jadi stres. Misalkan hobi gue mancing, tuh stres gue. Gue harus mikirin joran, harus mikirin umpan, harus ngasih makan ikan. Gue aja belum makan, Bang. Stres gue nih. Itu juga kalau gue dapet ikan. Ya kalau kagak dapet, mana ini makannya nih gue? Tuh kan gak lucu. Jangan-jangan nih ya, hobi gue itu nganggur, Bang. Soalnya gue seneng banget ngejalanin hobi ini. Memang sih, gak semua orang bisa ngejalanin hobi ini. Banyak rintangannya, Bang. Kita harus siap untuk menolak ajakan orang kerja. Susah, Bang. Untung aja gue bisa tuh. Dan jujur, Bang, gue bukan yang gak mau kerja ya. Soalnya gue takut meninggalin hobi ini. Hobi yang udah gue bangun dari lulus sekolah. Masa harus gue tinggalkan demi uang? Come on, bro. Why? Oh, kenapa ya? Aduh. Nggak tahu kenapa ya, gua kayak susah banget ngelepas hobi ini. Karena hobi ini kayak udah nempel banget. Dan nggak bisa kayak orang-orang ini. Hobi ini, Bang, nggak keluar duit, Bang. Cuman keluar rumah, hidup di teras, bengong. Sekian gue dikerojet. Gila. Wih, Gila. Nyesal tuh yang pulang tadi tuh. Nyesal yang pulang ya. Kamu akan digigit anjing beneran. Gila, bro. Gila. Itu tadi penampilan kedua pada malam hari ini. Dar gila. Juri aja sampai bingung liatin. Gimana ini aku makan. Juri aja sampai makan dengan nilai lagi dia. Udah tahu siapa yang bertahan. Udah tahu siapa yang bakal ini ya. Tapi kita nggak tahu, Hat. Peserta yang selanjutnya. Mungkin penonton di rumah juga nggak bakal. Waduh, gila dia tampil setelah Monster. Buset. Dia seorang yang gila abri. Wes, kita, mental dia akan diuji nih, Hat. Mental dia akan diuji. Tapi setelah Jikri itu emang emang Jikri sengaja. Tapi dia kayaknya bisa dan naklukin. Dia kan biasa naklukin granat. Wih, granat bisa digigit sama dia tuh. Oke, langsung aja kita panggil peserta selanjutnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Dimas. Orang Sragen itu pilihan hobinya nggak banyak. Kalau nggak ngumpulin fosil, paling ya ketipu. Nah aku yang dikumpulin. Aku ini sering ketipu. Dan entah kenapa jadi hobi. Pernah ketipu kerja, pernah ketipu dukun, bahkan aku pernah ketipu sabun. Soalnya aku ketipu daya. Bahkan aku pernah ke tempat cari kerja, job fair. Pas sampai sana, isinya malah kayak tempat festival jajanan Bango.
banyak banget orang jualan. Ada yang jualan soto, ada yang jualan sate, bahkan ada yang jualan tentara. Soalnya Laksamana. Dan di sana aku sempetin dulu untuk makan bakso. Tapi masalahnya pas aku makan bakso, aku ditonjok. Soalnya yang aku makan bakso urat mangun. Pemain timnas, Mas. Tapi masalahnya teman-teman, job fair-nya itu bayar. Padahal di posternya itu gratis. Pas sampai sana aku disuruh bayar 25.000. Ternyata yang gratis itu es teh kalau makan di tempat. Dan selain ketipu kerja, aku juga ketipu dukun. Pernah aku diramal dukun, katanya aku bakal jadi raja. Aku bakal dibilang bakal jadi 7 raja yang menjaga Jawa. Maksudnya jadi raja apa ini? Raja Arab Octavian Gemer Ganteng Idaman. Tapi masalahnya dukunnya ini udah ngomong ke 12 orang. Aku jadi kebagiannya raja apa? Raja Wali. Oke, itu tadi penampilan dari Mas. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Masih semangat kali hadiah, masih ada 2 peserta pada malam hari ini yang akan menghibur teman-teman kita yang udah ngantuk. Langsung aja kita panggil peserta selanjutnya. Langsung aja dia tinggal di Kebun Nanas. Oke, Kebun Nanas. Langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yani. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama gue Yadi Hartono. Bicara soal hobi bisa kelihatan dari outfit gue. Gue suka bola. Gue suka Real Madrid. Kenapa? Karena Real Madrid mengenalkan gue dengan Kristen. Serius, ada pemainnya namanya Cristiano Ronaldo. Christian. Dari itu gue terpacu untuk ikut Kristen juga. Ya teman-teman, bahkan di logo Madrid juga ada logo Kristen. Ini, bukan, ini tete gue. Tuh udah dapat 2 tawa ya. Jadi buka, dah. Gila. Ya Tuhan. Ya teman-teman, MC tuh jahat banget, parah. Framingnya astagfirullah. Iya teman-teman, bicara soal hobi nih ya. Hobi saya tuh berbuat baik. Terlihat dari outfit saya, relawan suci. Iya suci, yang ada di PIK. Bangunan mewah megah markas orang Cina. Iya teman-teman, menjadi relawan itu adalah hobi saya. Kenapa? Ada ketawa, masih dihitung. Boleh dong, boleh. Ya teman-teman, hobi saya berbuat baik. Gue keganggu sumpah bang. Parah, ya Allah. Oh ya Tuhan. Ya teman-teman, gue sampai lupa materi. Ya, hobi berbuat baik. Ini adalah hal yang sulit. Kenapa? Karena saya merasa lebih baik daripada orang lain. Di saat orang lain meluangkan waktunya untuk ngejar karir dan cinta, saya meluangkan waktu untuk membantu kehidupan orang lain. Di mana hidup saya juga nggak baik-baik aja. Iya teman-teman, sulit gitu jadi relawan itu. Harus ikhlas, harus semangat, harus. Ya teman-teman, banyak kegiatan sosial yang gue lakuin.
Ya, dari mulai mengunjungi panti asuhan, berkunjung ke panti jompo, sampai ke panti gading gue datangin untuk ketemu Didier Drogba. Cukup sekian dan terima kasih. Ya itu tadi ada 8 jumlah teman-teman pada malam hari ini teman-teman. Teman-teman. Udah gak mulai berkurang ya dari minggu kemarin ya. Temennya udah mulai dikit. Ketahuan emang yang mana teman yang mana kagak. Oke, tadi itu penampilan dari Yadi. Gimana, tepuk tangan lagi biar pada semangat. Waduh, pas waktunya 3 menit lebih. Oke, kita ke peserta selanjutnya. Dia adalah seorang yang bekerja di bank. Oke, dia hobinya ngitung duit. Oke, langsung aja kita panggil. Beri tepuk tangan meriah buat Afrian. Kenalin, nama gue Afrian. Oke, berhubung Pak Afrian berhalangan hadir, maka kita anggap diskualifikasi. Kita langsung aja kita panggil peserta yang tadi sudah tampil. Yang bakal dapat komentar dari juri. Yang pertama Zikri, Dimas dan Yadi. Tepuk tangan dulu dong buat ketiga komik yang udah tampil. Pertama tadi siapa? Zikri tadi apa ya? Gila sih, efek nganggur tuh gede banget anjing. Efek nganggur tuh gede banget ya. Gue tadi sampai sama Olit udah mutusin gak mau nilai lagi udah. Gue sama Olit udah pengen nikmatin lu stand up aja. Serius. Udah. Ya udahlah, ini mah jangan dinilai lah, maksudnya udahlah maksudnya. Cuma yang nih jujur nih, yang lu bisa lu lihat nih. Ini udah gue tulis no comment anjing. Makasih bang. Tapi waktu lu over banyak anjing. 20. Iya 322 anjing. Tadi pas ngebadanin mah pas. Di mari ada. Tadi gua ngeliat lu pas di 310 sebenarnya itu udah dapat pecah. Lu tambahin lagi 1 beat. Emang sih pecah banget 322 sampai 322 itu emang closing lu. Nah, itu ntar jadi PR lu ya. Maksudnya kalau udah 310 udah dapat closing, udah closing aja. Ya, siap bang. Gak usah ditambahin lagi. Takutnya itu ntar ngaruhin nilai buat nguranginnya gede banget anjing. Goblok. Udah itu kalau Dimas tadinya gue juga udah gak mau komen sama lu. Cuma gue ngeliat tangan kiri lu ngeganggu di kantong mulu. Kenapa? Kalau gimana anjing? Nah gitu mulu kan dari tadi, dari awal sampai akhir. Dingin tangannya soalnya. Hah? Dingin. Ya digerakin. Apa lagi? Aduh kata gua. Tadi nyoba one liner. Iya. Benar. Terus menurut lu tadi berhasil nggak? Cukup apa? Cukup bisa enak daripada biasanya. Oke. Tapi di awal tadi kosong banget. Iya. Karena terus grogi. Allahu Akbar. Aduh, jadi tadi yang gue catat dari Yadi tadi, lu bisa mainin situasi. Lu udah tahu ketika lu harus marah-marah ke si boy itu kayak gimana dan itu dijadiin lucu. Itu udah oke semuanya sambil berjalan terus tang begitu masuk materi lupa lagi. Nah itu tuh itu ditulis apa enggak ke si boy? Enggak. Nah, Spontan. Enggak usah uhuy bangsat. Dua. Terima kasih
kasih buat Stand Up Indo Tangerang dan teman-teman, apalagi mentor-mentor di B, ada Bang Bayu, Bang Pandi, juga ada bantu dari Bang Muhammad dan yang lain-lain. Pokoknya terima kasih banyak, dan buat teman-teman semangat terus, nulis terus yang rajin pokoknya sampai ada ketemu di callback kita nanti. Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal, emang boleh Starboy ini. Ya, terima kasih buat kompetisi internal Starboy dari Stand Up Indo Tangerang, karena kita dipaksa setiap minggunya untuk menulis materi baru. Terima kasih untuk pengalamannya, sangat berarti. Buat yang masih lanjut tetap semangat, buat yang udah close mic juga tetap semangat, karena kita memang kompetisi ini fana. Terima kasih. Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal, emang boleh se-Starboy ini. Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal. Emang boleh Starboy